Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan solehah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, sebelum saya menyampaikan materi bab 9, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Ala hadihi niyya al-Fatihah. Terima kasih. Bab 9, memupuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu. Tujuan pembelajaran kita untuk bab 9 ini yang pertama, agar kalian dapat memahami ketentuan sholat Jumat. Kemudian yang kedua, kalian dapat mempraktikkan sholat Jumat. Hari Jumat disebut juga Sayyidul Ayyam, artinya tuannya hari. Hari Jumat mempunyai keistimewaan dibandingkan hari lainnya. Salah satu bukti keistimewaan hari Jumat adalah disyariatkannya sholat Jumat, yaitu sholat zuhur berjamaah pada hari Jumat. Kemudian hukum sholat Jumat ini adalah wajib bagi laki-laki yang sudah memenuhi syarat. Kemudian selanjutnya, dalil sholat Jumat, perintah Allah tentang sholat Jumat ini terdapat pada Quran Surah Al-Jumu'ah, surah ke-62 ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Jumu'ah, surah ke-62 ayat 9. Sholat Jumat pada prinsipnya sama dengan sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah. Sholat Jumat adalah sholat wajib atau fardhu ain yang dilaksanakan oleh setiap muslim laki-laki dalam setiap minggunya pada hari Jumat. Sholat Jumat dilaksanakan secara berjamaah dan tidak boleh dilakukan sendiri-sendiri. Agar sholat Jumat dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, maka kalian harus mengetahui ketentuan-ketentuannya. Ketentuan yang pertama, syarat wajib sholat Jumat. Apabila ada 6 syarat ini tidak ada pada dirimu, maka sholat Jumat ini tidak diwajibkan, melainkan kalian harus menggantinya dengan sholat zuhur. Yang pertama, Islam. Yang kedua, balik atau dewasa, jadi anak-anak tidak diwajibkan. Yang ketiga, berakal, orang gila tidak wajib. Kemudian yang keempat, laki-laki, perempuan tidak wajib. Yang kelima, sehat, orang yang sedang sakit atau berhalangan tidak diwajibkan. Dan yang terakhir, menetap atau bermukim, orang yang sedang dalam perjalanan musafir tidak diwajibkan. Selanjutnya, syarat sah mendirikan sholat Jumat. Yang pertama, sholat Jumat akan sah jika dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim oleh penduduknya. Yang kedua, dilaksanakan secara berjamaah. Tidak sah hukumnya apabila sholat Jumat dilaksanakan sendiri-sendiri. Jadi ini ada ulama berbeda pendapat dalam jumlah melaksanakan sholat Jumat. Ada yang berpendapat minimal 40 orang dan ada yang mengatakan minimal 2 orang. Selanjutnya, dilaksanakan pada waktu zuhur sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna 'anin nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yushallil jum'ata hina tamilu syamsu. Rawahul Bukhari.
yang artinya dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah SAW sholat Jumat ketika matahari telah tergelincir. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang keempat, sholat Jumat dilaksanakan dengan didahului 2 khutbah. Ini adalah syarat sah dari sholat Jumat. Selanjutnya, di dalam sholat Jumat itu harus didahului oleh 2 khutbah. Maka di sini saya akan membahas tentang khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu terdiri dari rukun khutbah Jumat. Selanjutnya ada syarat khutbah Jumat, ada sunnah khutbah Jumat, dan yang terakhir ada sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat. Rukun khutbah Jumat ada 6, yaitu yang pertama mengucapkan pujian kepada Allah, yang kedua membaca sholawat atas Rasulullah, yang ketiga mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang keempat berwasiat atau bernasihat, yang kelima membaca ayat Al-Quran pada salah satu 2 khutbah, yang keenam berdoa untuk semua umat Islam pada khutbah yang kedua. Selanjutnya ada syarat khutbah Jumat. Yang pertama, khutbah Jumat dilaksanakan tepat siang hari saat matahari tinggi dan mulai bergerak condong ke arah barat. Yang kedua, khutbah Jumat dilaksanakan dengan berdiri jika mampu. Yang ketiga, khatib hendaklah duduk di antara 2 khutbah. Yang keempat, khutbah dilaksanakan dengan suara yang keras dan jelas. Yang kelima, khutbah dilaksanakan secara berturut-turut jarak antara keduanya. Yang keenam, khatib suci dari hadas dan najis. Yang ketujuh, khatib menutup aurat. Jadi orang yang menyampaikan khutbah itu disebut dengan khatib. Selanjutnya yang ketiga itu ada sunnah khutbah Jumat. Yang pertama, sunnah khutbah Jumat ini yaitu khutbah dilaksanakan di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Khutbah disampaikan dengan kalimat yang fasih, terang dan mudah dipahami. Khatib menghadap ke jamaah sholat Jumat. Khatib membaca sholawat atau yang lainnya di antara 2 khutbah. Khatib menetipkan 3 rukun, yaitu dimulai dengan pujian, sholawat Nabi, dan berwasiat atau bernasihat. Yang keenam, jamaah sholat Jumat hendaklah diam, tenang, dan memperhatikan khutbah Jumat. Yang ketujuh, khatib hendaklah memberi salam. Dan yang terakhir, khatib hendaklah duduk di kursi mimbar sesudah memberi salam dan mendengarkan azan. Selanjutnya ada sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat. Mandi terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid, memakai pakaian yang bagus dan disunahkan berwarna putih, memakai wangi-wangian, memotong kuku, menggunting kumis dan menyisir rambut, menyegerakan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, melaksanakan sholat tahiyatul masjid, kemudian membaca Al-Quran atau zikir sebelum khutbah Jumat, dan yang terakhir memperbanyak doa dan sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, adab melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, meluruskan shaf barisan sholat. Shaf di depan yang masih kosong segera diisi. Salah satu kesempurnaan sholat berjamaah adalah shafnya lurus dan rapat. Kemudian yang kedua, ketika khatib sedang berkhutbah, tidak boleh berbicara satu kata pun. Berkata-kata saat khutbah berlangsung menjadikan sholat Jumat sia-sia. Kemudian selanjutnya ada hikmah melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, memuliakan hari Jumat, menguatkan tali silaturahmi, berkumpulnya umat Islam dalam masjid merupakan salah satu cara untuk mencari berkah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dengan sering berjamaah di masjid bisa menambah semangat bekerja kita karena terbiasa melihat orang-orang yang semangat beribadah di masjid. Yang kelima, melipat gandakan pahala kebaikan. Kemudian yang keenam, membiasakan diri untuk disiplin terhadap waktu. Selanjutnya ada halangan sholat Jumat. Kita diperbolehkan untuk seorang laki-laki yang sudah memenuhi syarat diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat apabila kalian menjumpai keadaan seperti ini. Yang pertama, sakit. Orang yang sedang sakit diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat, tetapi harus melaksanakan sholat zuhur. Kemudian, yang kedua,
hujan lebat, angin kencang, dan bencana alam yang menyulitkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang ketiga, kalian dalam keadaan musafir, yaitu orang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh. Musafirnya untuk kebaikan, bukan untuk maksiat ya. Kemudian yang keempat, perjalanan menuju tempat melaksanakan sholat Jumat tidak aman. Maka kalian diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat, diganti dengan mengerjakan sholat zuhur. Oke anak-anak, demikian penjelasan saya tentang sholat Jumat. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Dan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.